Al-Quran berulang kali menyebutkan dan mengenalkan laut, samudra, pantai, muara, dan berbagai hal yang terkait dengan laut. Adalah suatu hal menakjubkan bahwa Al-Quran berbicara banyak tentang laut. Padahal kitab suci ini diturunkan di wilayah padang pasir. Bahkan tidak ada satupun riwayat yang menyatakan adanya ayat yang diturunkan di tengah samudra. Walau demikian, Al-Quran begitu jelas menerangkan keterkaitan antara kehidupan manusia dengan eksistensi laut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya laut dalam kehidupan manusia. Dalam Al-Quran terdapat dua ketentuan yang dimaknai sebagai laut, yakni Al-Yam dan Al-Bahar. Kata Al-Yam disebut sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran, sedangkan kata Al-Bahar diulang sebanyak 38 kali. Samudra yang menjadi bagian dari kehidupan kita di planet ini merupakan wilayah yang sangat luas, melebihi luas daratan yang ada. Air laut menutup lebih dari 70% permukaan bumi. Kedalaman rata-rata laut sekitar 3.800 meter, jauh berbeda dari ketinggian rata-rata daratan yang hanya 840 meter. Ruang kehidupan yang tersedia di lautan 300 lebih banyak dibandingkan dengan daratan dan udara. Misteri kehidupan di bawah permukaan laut masih sangat banyak yang belum terungkap oleh pengetahuan dan nalar manusia. Wajar saja apabila Allah mengulang-ulang pertanyaan kepada manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah yang Maha Kasih. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 25 yang artinya, "Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Miliknyalah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Quran Surat Ar-Rahman ayat 25. Sampai kini, awal mula keberadaan air di bumi masih menjadi pertanyaan dan menjadi bahan perdebatan penting di kalangan ilmuwan. Para ahli ilmu pengetahuan sepakat bahwa terjadinya laut dimulai ketika ada sebagian permukaan bumi yang tertutup oleh genangan air. Akan tetapi, karena pembentukan bumi melalui sejumlah proses yang kompleks, maka kejadian laut pun memiliki tahapan yang dinamis. Setelah Perang Dunia Kedua, pemetaan dasar laut yang lebih detail mulai dilakukan dengan metode geofisika, antara lain dengan menggunakan sonar. Survei ini untuk pertama kalinya mendapati adanya sistem pegunungan di dasar Samudra Atlantik sepanjang 4.000 mil, yang terdiri dari rangkaian pegunungan, lembah, dan gunung api. Daratan di permukaan bumi merupakan sebuah benua yang sangat besar atau superkontinen yang dinamai Pangea. Pangea berbentuk bulan sabit menghadap ke timur dengan bagian terluas terletak di sepanjang Khatulistiwa berupa rangkaian pegunungan yang membentang pada arah barat ke timur. Bagian yang terendam lautan meliputi bagian yang lebih luas, kira-kira 2 kali luas daratan. Keseluruhan lautan ini secara umum diberi nama Pantalasa, kecuali pada bagian teluk di sebelah timur Pangea yang diberi nama khusus Tethys atau Paleotethys, untuk membedakannya dari Laut Tethys yang terbentuk pada zaman-zaman berikutnya. Keadaan ini berlangsung hingga zaman Trias, sekitar 250 juta tahun yang lalu. Sebuah laut baru terbentuk di bagian tengah Pangea, berupa celah yang memotong superkontinen dengan arah barat ke timur dan juga dinamai Tethys. Proses ini kemudian disusul dengan terpecahnya Pangea menjadi beberapa lempeng yang masing-masing bergerak ke arah yang berlainan dengan kecepatan yang berbeda pula. Masa penyebaran masing-masing lempeng ini dibarengi dengan masa terbentuk dan hilangnya laut-laut baru yang terletak di antara lempeng-lempeng benua. Samudra yang terbentuk setelah terpecahnya Pangea dan terdapat sampai sekarang antara lain adalah Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Bagian laut yang kemudian menghilang adalah Tethys, yang kini meninggalkan jejak keberadaannya berupa rangkaian laut dan danau-danau raksasa yang membentang dari Laut Tengah ke arah Laut Hitam, Laut Kaspia, dan Laut Aral. Demikian pula daerah-daerah yang sekarang dikenal sebagai Pakistan dan India. Samudra Hindia dan wilayah Indonesia menempati daerah yang dahulunya merupakan wilayah Laut Tethys. Sedang Samudra Pasifik adalah bagian yang tetap berupa lautan semenjak Pantalasa.
Peran utama laut adalah sebagai tempat utama penyimpanan air. Adapun keberadaan air di tempat-tempat lainnya di muka bumi disebabkan oleh adanya proses peredaran air di permukaan bumi yang dikenal dengan istilah daur air. Al-Quran melukiskan proses daur air dengan rinci dan mudah dimengerti dalam beberapa ayat. Misalnya firman Allah dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 27 yang artinya, "Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?" Penggerak daur air adalah energi panas yang berasal dari penyinaran matahari. Daur air menjadikan air dapat dijumpai di berbagai tempat, di udara sebagai awan, dan terkadang berubah menjadi hujan, dan di atas permukaan bumi dalam bentuk air sungai, danau, rawa, kolam, dan sebagainya. Sumbernya tetaplah satu, yakni laut. Laut dianggap tempat awal dan tempat akhir proses daur air. Anggapan ini cukup beralasan, karena secara kuantitatif, laut menyimpan sekitar 97% dari total air yang terdapat dan beredar di bumi, dan 3% sisanya adalah bentuk air lainnya. Selain menjadi sarana pendistribusian air dari lautan ke daratan, proses daur air menjadi penyeimbang suhu permukaan bumi antara permukaan lautan dan permukaan daratan. Al-Quran menerangkan daur air ini sebagai suatu sistem yang memberi manfaat bagi segenap makhluk bumi. Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti." Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Ayat ini menggambarkan bagaimana hubungan antara laut, daur air, dan kehidupan di daratan. Dengan adanya proses daur air, air terdapat di permukaan bumi dan kemudian menunjang adanya kehidupan di muka bumi. Bukti-bukti geologis memperlihatkan bahwa kehidupan berawal di laut, kemudian darat, dimulai ketika batuan sudah cukup melapuk sehingga tanah di permukaannya bisa ditumbuhi tanaman.